Shalom bagi Tuhan, selamat pagi. Puji Tuhan kita dapat kembali bertemu pada pagi hari ini di dalam ibadah kita tanggal 24 Mei 2020. Kita bersyukur kita boleh ada dalam kesehatan dan kasih Tuhan. Dan dalam anugerahnya kita akan bersyukur senantiasa karena Tuhan baik. Kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan merenungkan Tuhan saat ini, mari kita akan satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur saat pagi ini kami dapat kembali bersama-sama beribadah kepada-Mu. Kami mohon pimpinan Tuhan ketika kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan memberkati dan menyertai, sehingga firman ini akan menjadi kekuatan dan membangun iman kami untuk kami bertumbuh di dalam iman kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, di mana kita bersyukur kalau Tuhan itu mengasihi kita. Dan hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita hidup di dalam kelemah lembutan. Dan judul firman Tuhan hari ini adalah kita tidak mutungan. Tidak mutungan, saudara. Mari kita akan belajar apa itu mutung, kenapa kita nggak boleh, dan kira-kira kalau kita mutung itu apa yang akan terjadi. Tetapi sebelumnya kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Saat ini kita akan buka kitab kita masing-masing dan kita akan membuka dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ke-28. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai ke-28. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanlah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. 4. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Saudara kasih Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai ke 28 ini, menyampaikan kepada kita bagaimana sesuatu hal atau satu kisah atau satu peristiwa terjadi pada saat itu ketika Yesus mengajar para murid-murid. Ketika Yesus dalam perjalanan, ada seorang perempuan yang berasal dari Kanaan, dikatakan dalam Injil Matius demikian. Kalau dia dari Sirofenisia, dikatakan bahwa di situ dia berteriak-teriak minta pertolongan kepada Tuhan. Di situ dia berteriak, "Tuhan, tolonglah anakku karena anakku sakit. Sakitnya kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara, ketika kita melihat hal ini, kita melihat bahwa yang terjadi kepada seorang wanita ini adalah wanita ini sangat membutuhkan pertolongan. Tetapi kita bisa melihat ketika Yesus mendengar teriakan wanita itu, apa yang terjadi, saudara? Ketika wanita ini Yesus melihat apa yang dialami oleh perempuan ini, apakah ia tahu? Tidak tahu. Apakah Yesus bisa menyembuhkan? Sangat bisa. Tetapi kita bisa melihat apa yang terjadi ketika perempuan ini datang kepada Yesus, yang dikatakan bahwa "Saya diutus hanya kepada domba-domba Israel. Saya diutus hanya kepada satu suku saja atau umat pilihan Allah saja." Tetapi kita melihat di sini, tetapi wanita ini terus berteriak dan dia membutuhkan pertolongan. Saudara, ketika kita bisa melihat hal ini, mungkin miris, saudara, apa yang dialami oleh perempuan ini. Mungkin kalau kita ada di situ, kita mungkin mengalami kata, "Tuhan, kenapa ya kau nggak tolong begitu?"
Kenapa ya wanita itu terus saja? Bahkan ketika perempuan ini terus mendekat dan dia sambil berlutut menyembah, dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Yesus berkata malahan di sini saudara, tetapi Yesus menjawab ayat 26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Luar. Ini ketika kita melihat yang dikatakan Yesus, kok malah seperti itu. Tetapi kita bisa melihat saat ini bukan sisi negatif yang mau kita lihat dari apa yang dikatakan Yesus. Tetapi satu hal pada hari ini kita belajar bagaimana kelemah lembutan. Yang di sini kita melihat bagaimana caranya supaya kelemah lembutan itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari yang sering kali muncul di dalam kehidupan kita adalah namanya mutung, saudara. Mutung atau mutungan. Sifat di mana ketika seseorang ditegur, ketika seseorang diperkatakan sesuatu, ketika orang lain menyampaikan sesuatu dan itu tidak diterima dengan kebesaran hati, akhirnya dia mutung atau bahasa dia kecewa, dia marah, mangkal atau mungkin juga jengkel atau bahkan ngambek, saudara. Ketika kita melihat di sini, apakah kelemah lembutan hubungannya dengan ini? Sangat berhubungan. Ketika seseorang ingin mendengarkan Allah sesuatu bertumbuh di dalam iman kepada Allah, tentunya dibutuhkan kelemah lembutan. Tetapi saudara, di dalam kehidupan kita bahwa ada yang namanya pembentukan Allah di dalam kehidupan manusia. Pembentukan Allah dibentukkan dalam diri seorang anak Tuhan, di mana ketika dibentuk memang itu menyakitkan, memang itu mengalami satu hal yang namanya tidak mudah untuk bisa menerima pendapat orang lain. Bahkan hamba Tuhan sekalipun ketika sampaikan itu belum tentu jemaat bisa menerima, belum tentu sesuatu pribadi bisa menerima apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu. Kenapa? Karena ada sisi-sisi yang lain diperhitungkan bahwa ketika orang menyampaikan itu, mungkin suasana hati belum siap, mungkin ada masalah, atau mungkin memang kekerasan hati dan juga ada kebebalan yang dimiliki, sehingga ujung-ujungnya mutung. Tentunya itu merugikan, saudara. Tetapi kita bisa melihat bagaimana ketika perempuan ini mengalami satu masalah yang besar, mengalami satu pergumulan yang luar biasa, anaknya sakit keras dan sangat menderita. Yang dia lakukan, dia butuhkan itu adalah bagaimana penyembuhan daripada Tuhan. Apa yang dibutuhkan adalah seseorang ketika dia mengalami sakit, ketika anak sakit, orang tua akan mencari bagaimana apapun yang terjadi, dia akan siap lakukan. Yang penting anaknya sembuh, saudara. Betul atau betul? Saudara, kita bisa melihat di sini, kalau wanita ini kerjakan sesuatu mungkin dalam diri dia, harga dirinya dia akan naikkan terus, dia pasti nggak akan mengalami satu mujizat. Tapi saudara, kita lihat di sini bahwa ada dua kelemah lembutan supaya kita tidak mutung atau mutungan atau gampang ngambek atau kita gampang tersinggung, saudara. Yang pertama adalah kelemah lembutan dalam menerima sikap orang lain. Kelemah lembutan dalam menerima sikap orang lain. Berhubungan dengan sikap, kita lihat ayat 22 sampai 24 sampaikan demikian. Maka datanglah seorang perempuan karena daerah itu dan berseru, kasihilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Saudara kasih Tuhan, di sini kita bisa melihat kalau wanita ini sangat membutuhkan pertolongan, tetapi yang dilihatnya tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan ketika dia berangkat dari rumah. Realitinya berbeda sekali dengan ekspektasi yang dia pikirkan. Bayangannya adalah ketika seorang dia bertemu dengan Yesus nantinya langsung mendapatkan pertolongan, lalu disambut dengan baik, lalu mendapatkan satu pertolongan sehingga anaknya sembuh. Tetapi ketika dia melihat fakta yang terjadi, kenyataan yang real, yang nyata, yang bisa dia lihat adalah dia merasa diacuhkan. Dia mengalami rasa diacuhkan oleh Tuhan.
Yesus saat itu, dan kita lihat bagaimana Yesus rasanya tidak peduli dengan apa yang terjadi kepada orang Kanaan ini. Memang dia bukan dari bangsa umat pilihan Allah buat Israel, bukan orang itu, tetapi orang Kanaan. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan itu untuk semua orang. Dia tahu bahwa pertolongan Tuhan itu untuk semua orang. Tetapi kita bisa melihat bagaimana dia merasakan seperti tidak dipedulikan Tuhan, didiskriminasi oleh Tuhan. Tetapi kita lihat bahwa yang pertama dia bisa terima itu, nggak apa-apa, yang penting anakku sembuh. Luar biasa saudara, sikap ini belum tentu menjadi satu hal untuk kita. Mungkin kalau kita mungkin belum tentu kita terima. Tetapi kita belajar dari perempuan Kanaan ini, dia bisa lihat itu dengan baik karena dia memiliki kelemah lembutan, dan memang satu hal dia siap. Kalaupun harus mengalami itu, nggak apa-apa, yang penting anakku sembuh. Yang kedua saudara, kelemah lembutan dalam menerima perkataan orang lain. Apa yang dikatakan orang lain seringkali bisa menjatuhkan, melemahkan, dan membuat seseorang itu tersakiti. Tajamnya satu pisau lebih tajam perkataan orang lain. Setajam-tajam bisa lebih menyakitkan lagi jika perkataan orang itu menyakiti hati kita. Saudara, kita akan lihat firman Tuhan apa yang dikatakan Yesus ketika perempuan ini membutuhkan pertolongan. 24-27 disampaikan demikian. Ayat ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yang kedua, dia mengalami yang namanya bagaimana dia harus penuh dengan kelemah lembutan menerima perkataan orang lain, yang kembali pasti tidak pernah dibayangkan ketika dia berangkat dari rumah. Tetapi dia mengalami itu, merasa bahwa Tuhan itu menyamakan dirinya dengan binatang, menyamakan dirinya bahwa tidak patut mengambil roti dan melemparnya kepada anjing. Dia katakan malahan saudara, bukan marah kepada Yesus, tapi dia katakan bahwa benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Satu hal yang dimana hatinya yang sudah luar biasa saudara, dia butuhkan yang ada kesembuhan dengan dia mempunyai kelemahan. Terima itu nggak apa-apa. Dibilang anjing nggak apa-apa, dibilang nggak layak nggak apa-apa, bahkan direndahkan serendah-rendahnya, bahkan mengalami satu perendahan katabatnya nggak apa-apa. Yang penting anaknya sembuh, yang penting anaknya bisa sembuh seperti semula. Luar biasa. Ketika kita menghadapi hidup ini saudara, dari contoh wanita ini, dengan dua hal yang kita pelajari, baik dalam kelemah lembutan dalam perkataan dan juga kelemah lembutan untuk menerima perkataan orang, dan kelemah lembutan untuk menerima sikap orang lain, menjadi satu perenungan kita. Pertanyaannya sampai saat ini, apakah kita bisa terima itu? Jujur, bisa atau tidak? Mampu atau tidak? Kita diajukan orang lain, kita bisa terima. Ya kalau dia bukan yang kita kenal nggak apa-apa. Tetapi kalau orang yang kita katakan bayangan kita seperti luar biasa, seperti nanti akan kita tahu, tapi tidak diajukan, mungkin kita akan mudah kecewa, kita mutung. Lalu yang kedua, ketika kita sudah mendekat lalu mengatakan butuh tolong, butuh pertolongan, katakan kau nggak layak. Lu siapa? Gitu kan? Mungkin kamu siapa? Kita nggak level. Waduh, itu rasanya kita belajar. Tetapi hari ini kita belajar bahwa semua yang kita alami di depan ini Tuhan izinkan itu terjadi untuk membentuk kita mempunyai satu kelemah lembutan. Seperti apa yang Tuhan ingin adalah memiliki kelemah lembutan, maka akan dia sejahtera. Tidak hanya itu saudara, tidak hanya doa kita terjawab saat kita berlemah lembut. Kita mengalami mukjizat sama seperti Tuhan yang tadi, bahwa ketika kita kejar itu dengan kerendahan hati, dia datang kepada Tuhan. Dengan kelemah lembutan dia datang pada Tuhan, terima sikap maupun perkataan Tuhan apapun, dia mengalami mukjizat, anaknya disembuhkan dan mendapat anugerah Allah yang luar biasa. Saudara, tentunya tidak hanya wanita ini yang mendapatkan itu, tapi saudara dan saya, mari kita belajar di minggu ini bagaimana pasti saudara dan saya pernah mengalami ini, atau mungkin
akan mengalami atau saatnya nanti kita mungkin akan alami, ingat firman ini. Wanita ini mempunyai satu kelembutan bagaimana dia siap. Dia sikap orang lain, nggak apa-apa. Diperkatakan apa saja masalah, yang penting dia tahu kehidupan yang dia kerjakan. Di dalam kehidupan kita orang lain katakan apa saja, orang bisa bersikap apa saja kepada kita. Mungkin menyenangkan kita atau tidak menyenangkan, mungkin mengatakan yang baik atau mungkin yang buruk, atau bahkan mungkin menjelekkan kita. Tidak masalah, saudara. Kenapa kita tahu? Fokus hidup kita bukan untuk membuat orang lain senang kepada kita. Fokus hidup kita buat Tuhan senang, saudara, bukan orang lain. Ketika kita fokus menyenangkan hati Allah, kita yakin, saudara, sikap hidup kita akan terpancar dari depan kita dan orang lain akan senang dengan kita. Fokusnya bukan kepada yang kelihatan dulu, sesuatu hal yang di sekitar kita, tapi fokusnya kepada Allah. Fokuskan hidup kepada untuk menyenangkan Tuhan, orang lain akan senang melalui kehidupan kita. Karena apa? Melalui kita benar di hadapan Allah, melalui kita akan mengubah sikap hidup kita, mengubah perkataan kita, sehingga hidup kita benar dan memuliakan Allah. Oleh karena itu, mari saat pagi hari ini, kalau mungkin saudara mengalami sesuatu hal yang menjengkelkan, sikap orang tuamu, anakmu, menantumu misalnya, menang saudara, atau mungkin orang sekitar kita, tetangga kanan kiri depan belakang rumah kita, atau mungkin yang jauh mengatakan yang nggak benar, mungkin bersikap nggak benar kepada kita, saudara, tetap semangat, jangan kendor, jangan mutung, jangan patah semangat. Karena apa? Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Hadapi, terima dengan sabar, dengan kelemah lembutan, bahwa semua diizinkan untuk membantu kita semakin lebih baik dan semakin lebih baik lagi, dibentuk dan dibentuk, karena Tuhan mengasihi kita dan memberkati kita dan akan menerima anugerah kasih dan kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa di surga, kami